Memang sekarang ini kan pemerintah sendiri juga melakukan banyak apa ya langkah-langkah gitu untuk mencegah dari PSBB transisi, PPKM mikro sampai sekarang PPKM darurat. Nah, untuk sekarang nih PPKM darurat sendiri kan juga masih bingung ya mau diperpanjang atau memang sudah masih jadi pembahasan lagi. Tapi untuk saat ini nih udah mulai hampir 2 minggu lebih. Saat ini apakah memang dinilai efektif, Bu, PPKM darurat sendiri saat ini diberlakukan? Iya, tujuan dari PPKM darurat adalah menurunkan mobilitas ya, karena kita tahu bahwa pada prinsipnya dengan mobilitas yang diturunkan itu sangat memungkinkan untuk menurunkan laju penularan tadi ya. Nah, yang kedua selain mobilitas adalah peningkatan daripada testing tadi. Jadi saya sudah jelaskan ya mengenai testing tadi. Nah, yang pasti dengan melakukan atau mengurangi mobilitas dan kemudian mengurangi aktivitas masyarakat ya, termasuk misalnya perkantoran itu bisa WFH ya, kemudian sektor-sektor yang non esensial itu juga harus dikurangi, kemudian yang administratif itu bisa WFH kecuali yang betul-betul esensial atau bagian produksi itu pun juga dibatasi ya, maksimum 25% sampai 50%. Nah, hal-hal ini yang tentunya selain itu mobilitas antar daerah juga dibatasi ya. Jadi inilah sebenarnya kunci, karena kita tahu makin banyak orang bermobilisasi, bertemu, berinteraksi, itulah di mana virus tadi menjadi lebih cepat menular ya. Nah, dengan kondisi-kondisi tadi tentunya kalau kita melihat dari mungkin dari Google Mobility ataupun juga dari berbagai studi, penurunan mencapai 50% ini belum sepenuhnya dapat terjadi, terutama pada minggu pertama pelaksanaan PPKM darurat ya. Masih cukup tinggi misalnya mobilitas orang untuk datang ke tempat kantor itu masih harus dibatasi ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai kegiatan di restoran, walaupun sudah ada pembatasan-pembatasan ya, tapi kalau kita lihat angkanya itu belum sampai dengan 50% ya. Ini yang tentunya harapan kita untuk bisa segera diturunkan ya. Kalau kita lihat misalnya per kemarin di retail ya, atau seperti restoran, kafe, pusat perbelanjaan itu baru sekitar 20% ya. Kemudian di taman itu masih 20%. Kemudian di transportasi tempat umum itu 40 ya sekitar 50% ya penurunannya. Di tempat kerja juga baru 34%. Nah, jadi memang harus kita turunkan lagi ya. Dan kita juga melihat bahwa kasus juga masih cukup tinggi ya, walaupun 44.000 kemarin masih 56.000. Nah, jadi ini yang kita lihat bahwa pelaksanaan dari PPKM darurat ini belum optimal di 2 minggu pertama, dan memang sedang akan dilakukan evaluasi ya, karena pelaksanaan PPKM darurat ini selain tentunya tujuannya adalah di sektor kesehatan ya, terutama bagaimana menurunkan laju penularan sehingga kasus konfirmasi tadi tidak terus meningkat, dan ya kita sudah sampai puncaknya, itu harapannya ya, dengan kita PPKM darurat ini bisa memotong laju peningkatan kasus sehingga bisa kita capai puncaknya seperti itu. Jadi ini yang harusnya bisa kita lakukan. Tetapi di sisi lain PPKM darurat ini sebenarnya kita tahu adalah sama ya. Pada waktu kita melakukan di bulan Desember itu kasus pelonjakan kasus yang sama, kurang lebih 15.000 itu juga intervensi yang kita lakukan adalah PPKM. Kemudian 2 kali PPKM, baru kemudian PPKM di level provinsi ya, baru kemudian kita lakukan PPKM mikro, dan PPKM mikro itu artinya lebih kecil lagi pada tingkat RT RW penggerakannya. Nah, sekarang kita sebut PPKM darurat. Nah, mengapa kemudian kita sebut sebagai PPKM darurat? Tentunya karena pengetatan aturan dari PPKM mikro yang sudah kita lakukan. Jadi artinya bukan berarti ini suatu yang baru ya. Artinya kita sudah sebenarnya kemarin menguji kebijakan PPKM ini bahkan pada
level-level itu mampu menurunkan laju penularan kasus. Nah, sekarang kita tarik rem darurat ya, Vianda ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai PPKM darurat, dan kita menganggap ini masih sangat efektif karena pada level PPKM darurat pun atau pada PPKM mikro pun kita juga sudah bisa melakukan yang kita sebut sebagai micro lockdown. Artinya pada tingkat RT RW ya, kalau kemudian ditemukan misalnya di RT RW itu ada 5 keluarga saja yang positif di RT RW, nah itu artinya kita harus berpikir bagaimana mengetatkan arus keluar masuk dari daerah tersebut supaya tidak meluas dan bisa tertangani. Jadi kita masih cukup yakin dan efektif PPKM mikro atau PPKM darurat ini akan membantu ya menurunkan laju penularan tanpa mengorbankan sebenarnya aktivitas ekonomi kita. Iya, iya, memang dari segala kebijakan itu memang pasti tujuannya untuk menurunkan resiko penularan itu dari segala bentuk, segala sektor itu memang sudah sangat-sangat dilakukan dan masih terus berharap untuk bisa menurunkan penularan COVID-19. Nah, untuk sekarang nih Bu, vaksinasi sendiri nih, apakah memang sekarang sudah mencapai tujuan atau memenuhi target? Karena kan memang Bapak Presiden Jokowi sendiri kan selalu menyebutkan kayak oke, ayo vaksin, karena sudah menargetkan dalam sehari bisa, waktu itu sempat disebutkan bahwa angkanya 1 juta sekian dalam sehari. Nah, untuk itu Bu, kira-kira vaksinasi sendiri ini sudah mencapai targetnya atau belum sih Bu, seperti yang ditargetkan oleh pemerintah sendiri? Iya, jadi terkait vaksinasi ya, kita sekarang ini sudah langsung memasuki tahap terakhir ya, tahap ketiga, di mana tentunya kita tahu bahwa vaksinasi ini sudah bisa diberikan kepada usia di atas 18 tahun. Bahkan rentang usia remaja 12 sampai 17 tahun pun sudah dapat kita berikan ya, sesuai dengan kemarin rekomendasi dari ITAGI dan Badan POM. Sehingga total sasaran vaksinasi kita itu mencapai angka 208 juta sasaran ya, yang tadinya kan 181,5, sekarang bertambah menjadi 208 juta sasaran. Nah, kalau kita evaluasi dari vaksinasi dosis atau tahap pertama dan tahap kedua, yang kita tahu kalau tahap pertama itu adalah untuk tenaga kesehatan, itu sudah mencapai angka 100%, bahkan dosis keduanya pun sudah hampir ya mencapai angka 100% juga untuk penyuntikan dosis kedua. Tetapi kalau untuk tahap kedua, kita tahu bahwa tahap kedua ini adalah ditujukan kepada pemberi pelayanan publik dan lansia. Nah, yang jadi PR ini lansia, karena kalau kita bicara lansia yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu baru sekitar 4,7 juta ya. Artinya kalau kita bandingkan targetnya 21,5 juta, maka lansia itu dosis pertamanya masih kurang lebih 30%-nya ya. Nah, sementara kalau untuk pemberi pelayanan publik ini sudah 100% untuk dosis pertamanya. Dosis keduanya cukup lama ya, karena kita tahu bahwa sebagian besar petugas publik ini dosis keduanya menggunakan vaksin AstraZeneca ya, di mana vaksin AstraZeneca itu baru nanti akan diberikan vaksinasi 3 bulan kemudian ya. Jadi kalau kita lihat dari tahap pertama dan tahap kedua, yang pertama adalah PR utama kita adalah bagaimana mengakselerasi vaksinasi pada lansia. Padahal kita tahu lansia ini adalah kelompok yang paling rentan ya terhadap kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kita tahu kematian pada lansia akibat COVID-19 itu 4 kali lebih tinggi dibandingkan populasi lainnya. Jadi ini PR pertama kita. PR kedua adalah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua untuk petugas publik ya. Tapi ini akan bisa kita lakukan secara paralel tentunya sambil kita memberikan vaksinasi kepada masyarakat di atas usia tadi 12 tahun ke atas ya. Nah, sementara untuk tahap 3 sendiri saat ini sudah 11 juta yang mendapatkan dosis pertama dan kurang lebih 2,2 juta yang mendapatkan dosis kedua. Sementara untuk usia 12 sampai 17 tahun itu sudah ada 472.000 yang mendapatkan penyuntikan dosis pertamanya. Jadi kalau kita total kurang lebih
42,3 juta dosis sudah kita berikan, dan yang sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap itu 16,5 juta. Ya, artinya kalau kita melihat angka ini kita cukup on the track ya, tapi memang seharusnya yang targetnya di bulan Juli ini kita setiap hari itu sudah mencapai 1 juta dosis ya, tetapi dikarenakan dengan kondisi yang saat ini tentunya karena ada peningkatan dari kasus, kemudian fokus kita adalah menurunkan penularan dan angka kesakitan serta angka kematian, tentunya terjadi penurunan terhadap laju dosis suntikan 1 juta yang kita targetkan. Nah, ini kita harapkan nanti kalau kemudian sudah turun lagi, situasinya sudah lebih terkendali, kita akan lakukan akselerasi lagi. Nanti di Agustus itu rencananya kita mengejar 2 juta dosis per hari ya. Karena PR kita tadi lumayan besar ya, kalau kita lihat bahwa awalnya kan di tahap ketiga ini 141,5 juta, itu target awal ya. Kemudian kita mendapatkan sisa dari lansia ya, yang kurang lebih 16 juta. Dan tambahan dari rentang usia 12-17 tahun sebanyak 26 juta. Jadi lumayan ini penambahannya yang harus kita kejar itu kurang lebih 200 juta sasaran ya. Artinya 400 juta dosis minimal harus kita suntikan. Nah, ini harus kita akselerasi dengan percepatan penyuntikan dosis per harinya. Oke, iya, selain memang kebijakan pemerintah, tentu vaksinasi memang menjadi harapan ya Ibu ya untuk bisa mencapai herd immunity, dan sudah selalu disebutkan ayo vaksin, karena memang itu saat ini yang bisa dilakukan untuk dapat membuat kekebalan imunitas sendiri itu ya Bu ya. Jadi memang smart virus kalau emang belum vaksin, tolong vaksin karena benar-benar itu sangat-sangat sangat-sangat menjadi jalan lah bentuk ikhtiarnya kita ya Ibu ya. Nah ya, Bu, nah untuk saat ini prediksi Bu Siti sendiri terhadap penambahan jumlah kasus positif di Indonesia ini seperti apa Bu? Kita sih semoga berharap turun ya Bu. Betul, iya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa peningkatan kasus tadi bukan berarti sesuatu yang buruk ya. Betul yang Fianda sampaikan, karena kalau kita kemudian bisa lebih banyak memprediksi kasus tersebut, tentunya kita akan bisa mengantisipasi ya, termasuk kebutuhan, sarana prasarana, obat-obatan, dan persiapan seperti apa yang perlu kita lakukan pada situasi-situasi yang mungkin nanti bisa terjadi juga pada gelombang berikutnya. Nah, kita tentunya berharap kita segera mendapatkan puncak kasus ya. Kalau kemarin sempat di angka 60.000, ya kita antisipasi terburuk itu kemungkinan angka tersebut bisa sampai dengan 70.000 ya. Dengan catatan bahwa 70.000 itu bukan sesuatu hal yang semuanya kasus sedang dan berat yang membutuhkan yang membutuhkan yang membutuhkan perawatan rumah sakit, karena kita tahu bahwa yang membutuhkan rumah sakit itu kan hanya 20%. Iya, betul. Jadi prediksi kita antisipasi sampai dengan pelonjakan itu 30% dan 60% ya dari kasus yang 15 ribuan dan 10 ribuan ya. Jadi itu sudah kita coba untuk antisipasi dan kita siapkan. Tapi moga-moga tidak sampai skenario 60%. Itu skenario yang terburuk ya, artinya seperti itu. Nah, harapan kita ya tentunya tadi dengan kita segera ya melakukan PPKM darurat ini, kita juga bisa segera mengantisipasi dan menurunkan jumlah kasus positif. Jadi kita sekarang berhitung ya mungkin terburuk itu kita mencapai angka 70 ribuan ya kasus. Nah, ini skenario ini sudah disiapkan tentunya untuk mengantisipasi. Tapi ya semoga saja tidak sampai 60 ribu ya, karena kalau kita lihat angkanya kemarin sempat pada angka 60 ribu kemudian menurun. Jadi ini yang mungkin kita coba antisipasi ya tentunya, dan itu pun juga kalau sudah sampai 70 ribu itu sebenarnya sudah hampir 4 atau 5 kali lipat dari gelombang pertama ya. Oke, sudah menyiapkan beberapa skenario ya, bahkan juga kayaknya pemerintah juga, bahkan Gubernur Anies aja juga sudah menyiapkan kalau
misalkan lonjakan sampai 100.000 ya Ibu ya, dan ternyata memang benar-benar pemerintah sudah sudah memperhitungkan selalu lonjakan kasusnya seperti apa, harus seperti apa, kayak gitu-gitu. Memang yang paling penting adalah jumlah kasus itu tuh nggak selalu yang tadi Ibu bilang yang mengkhawatirkan, tapi kan ada juga yang OTG yang bisa dilakukan isoman di rumah, seperti itu ya Bu ya. Nah, ini nih Bu, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam menekan lonjakan kasus COVID-19 dari sekian banyak yang sudah dilakukan, kira-kira Bu ada nggak sih agenda-agenda yang kedepannya untuk tetap nih agendanya untuk menurunkan angka COVID-19 yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Ya, yang pasti tadi ya, kita sebenarnya di dalam PPKM darurat ini kalau kita lihat ya, sekarang kan kita mengukurnya melalui dua hal ya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa kita melakukan penilaian situasi pandemi itu berdasarkan dua indikator. Yang pertama adalah indikator laju penularan, dan ini dihitung bukan berdasarkan angka absolut ya, tapi per 100.000 penduduk ya. Jadi sehingga lebih tentunya terlihat ya dibandingkan kondisi realnya. Jadi indikator laju penularan itu ada tiga. Pertama adalah kasus konfirmasi, kemudian perawatan rumah sakit ya, dan yang ketiga adalah kematian. Ini yang selalu kita sampaikan jumlahnya, tapi dalam bentuk absolut ya. Tapi kemudian kita bagi dengan jumlah penduduk, maka akan dapat indikator laju penularannya. Nah, di sisi lain, selain indikator laju penularan, yang harus kita nilai juga adalah indikator kapasitas respon ya. Indikator kapasitas respon ini ada testing, tracing, dan pengobatan. Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa kalau testing itu harus ditingkatkan dengan rasio minimal 1/1000 penduduk per minggu pada tingkat kecamatan ya. Jadi makanya kemudian kita menargetkan kurang lebih 300.000 ya. Kemudian untuk tracing itu kita hitung satu kasus positif itu harus dilakukan pemeriksaan kontak erat itu 15 orang per kasus ya, dan harus diidentifikasi dalam jangka waktu 72 jam ya. Nah, jadi ini penting ya untuk kita ketahui untuk mempercepat ya. Kemudian untuk perawatan rumah sakit itu juga kita lakukan ya. Kemudian melihat bagaimana ketersediaan tempat tidur, di mana kalau tempat tidur cut off point-nya itu harus di bawah 60%. Jadi kalau sekarang kita lihat kan banyak provinsi-provinsi yang keterisian tempat tidurnya itu tinggi sekali ya. Artinya sudah tadi saya sampaikan di atas 60%, bahkan lebih dari 80% ya. Karena kan kita membuat di bawah 60%, kemudian 60-80%, dan di atas 80%. Nah, seperti Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta itu sudah agak lebih turun dibandingkan hari-hari kemarin ya. Kalau kita lihat, kalau kemarin DKI Jakarta sempat sampai 93%, sekarang DKI Jakarta 81% ya. Nah, tapi kita harus hati-hati, yang naik juga ke 60% itu mulai banyak di luar Jawa Bali ya. Jadi artinya betul-betul kita harus kendalikan. PPKM darurat bukan hanya di Jawa Bali, mungkin Jawa Bali itu terkendali, tapi di luar Jawa Bali tetap harus kita kendalikan. Makanya kemarin juga ada penambahan ya daerah di luar Jawa Bali seperti itu. Jadi Kementerian Kesehatan tadi yang pertama di hulu kita lakukan itu, yang kedua di hilir tentunya menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, ya memastikan suplai oksigen itu terpenuhi ya, walaupun beberapa rumah sakit itu kadang-kadang sudah sangat tipis sekali stoknya, tapi kita berusaha untuk penuhi. Kemudian penyediaan obat tadi, obat-obat untuk COVID kita sediakan dalam bentuk salah satunya telemedicine ya, di mana kita bekerja sama dengan 11 asosiasi telemedicine selama masyarakat memeriksakan laboratoriumnya di laboratorium yang terafiliasi Kementerian Kesehatan, nanti akan diberikan kode voucher ya, kemudian link melalui WhatsApp atau SMS yang nanti tinggal diklik oleh masyarakat, link tersebut akan terkonek dengan
layanan telemedicine dan masukkan kode voucher tadi untuk memverifikasi bahwa ini adalah peserta dari program telemedicine Kementerian Kesehatan. Nah, nanti bisa dilakukan konsultasi karena tadi ya Fianda hampir 80% kasus yang positif itu adalah kasus OTG atau gejala ringan, sehingga dengan melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat itu bisa ditangani, dan salah satu cara adalah memonitor melalui layanan telemedicine. Nah, kemudian nanti setelah konsultasi akan mendapatkan resep elektronik. Nanti resep elektronik itu dikirimkan ke apotik jejaringnya Kimia Farma ya, dengan melengkapi KTP dan nomor telepon, dan nanti tinggal ditunggu seperti itu di rumah masing-masing karena obat itu akan dikirimkan. Nah, kalau lebih jelas itu bisa mencek di situsnya https://isoman.kemkes.id ya. Jadi tinggal di sana bahkan kita bisa mencek apakah tadi waktu kita periksa di laboratorium termasuk nggak di dalam daftar tersebut, seperti itu. Nah, tentunya untuk masyarakat yang mungkin tidak punya akses ya untuk layanan telemedicine, ini tentunya bisa langsung ke puskesmas masing-masing. Artinya melalui Satgas, Ketua RT RW laporkan kalau kita memang positif, atau kalau kita kemudian dari hasil pemeriksaan, kemudian kita menghubungi puskesmas, nanti berikan nomor KTP, nanti puskesmas akan menghubungi mungkin melalui video call ya atau WhatsApp call seperti itu ya. Nah, nanti untuk pengobatannya bisa diambil di puskesmas ya, atau bisa melalui Satgas Ketua RT RW setempat untuk kemudian mengakses. Nah, yang terakhir kan Pak Presiden juga sudah membagikan obat gratis nih, paket 1, 2, 3 yang juga kita lakukan dengan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Nah, pada prinsipnya kita menghimbau masyarakat jangan melakukan pengobatan sendiri ya, karena bagaimanapun juga pengobatan tersebut harus di bawah pengawasan dokter. Dan kalau kemudian gejalanya sudah bertambah berat atau makin sesak ya dengan saturasi di bawah 95%, segera saja datang ke rumah sakit ataupun puskesmas. Walaupun mungkin harus antri, harus mencari beberapa rumah sakit yang kosong, tapi itu lebih baik, lebih cepat kita mengakses layanan kesehatan. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan, membagi obat, kemudian yang lain ada lagi mengatur harga eceran tertinggi dari obat-obatan COVID ya, untuk menjaga supaya masyarakat yang memang harus membeli di apotik itu mendapatkan harga yang memang sesuai. Jadi tidak ada lagi yang kemudian bermain-main atau mendapat atau mencari keuntungan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Nah, yang terakhir kami tetap melakukan pemeriksaan genome sequencing ya, artinya untuk memastikan mutasi-mutasi atau varian-varian baru. Tadi Fianda sampaikan mungkin ada anggapan bahwa mungkin saja Indonesia sudah ada varian baru ya. Nah, ini kita lakukan monitoringnya, kita lakukan juga surveillance-nya untuk memastikan hal tersebut. Tapi sampai sekarang memang varian yang paling banyak kita identifikasi itu adalah varian Delta, ya, varian dari India yang kita tahu laju penularannya itu 5-8 kali lebih cepat dibandingkan virus yang aslinya. Iya, oke, memang luar biasa sih Pak. Bang, pemerintah juga ya itulah tadi ya, tiada henti-hentinya juga untuk terus mencari cara untuk bisa untuk bisa menekan laju penularan COVID-19. Tapi juga dari masyarakatnya sendiri juga mungkin selalu harus bekerja sama ya Bu ya. Jadi kayak menaati protokol kesehatan dan juga mengurangi mobilitas dan lain-lainnya juga. Tadi kalau misalkan udah isolasi dan lain-lain sudah ada nih dari Kementerian Kesehatan telemedicine, memang itu beberapa minggu yang lalu sih ya Bu ya, baru launching ya Bu ya, itu sangat memudahkan dan gratis, betul Ibu? Betul, kalau yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan itu gratis. Tapi seperti Provinsi Jawa Barat, mereka juga membuat layanan telemedicine, dan itu juga bisa diakses dengan gratis. Tapi masyarakat nggak usah khawatir, kalau buat yang mampu, akses layanan telemedicine pun tetap ada, dan kita akan mendukung dari segi akses misalnya pembelian obat, itu akan kita atur supaya masyarakat tidak mahal ya membeli obat atau di luar dari harga sebenarnya atau harga eceran tertingginya. Oke, Ibu Nadia, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Banyak banget nih perlu informasi-informasi yang mungkin di luar sana sempat simpang siur, tapi ternyata sudah divalidasi oleh Ibu Nadia. Terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu ya. Sehat-sehat selalu. Semoga kita tentu pasti
berdoa dan memiliki harapan yang sama bahwa semoga pandemi segera usai supaya bisa menjalani aktivitas seperti biasanya tanpa menggunakan masker. Jadi kayak ya lebih normal lagi, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya, sehat-sehat selalu Ibu. Jadi boleh sedikit Boleh. Mbak Vianda. Jadi Iya. kita harus yakin ya, memang ini adalah situasi yang sulit untuk kita semua. Kita cukup sedih kalau kita membaca berbagai informasi di media kita, di WhatsApp atau SMS, seringkali berita duka, berita sakit. Tapi jangan berputus asa. Kita yakin Indonesia bisa mengatasi masalah ini. Kita tidak seburuk kondisi seperti di India ya. Walaupun kita lihat ya angka kematian kemarin sempat juga mencapai angka di atas 1000, 1052, 900, tetapi kalau kita lihat jumlah yang pasien COVID-19 yang kita sembuhkan itu cukup banyak juga jumlahnya ya, dan artinya kalau kita lihat resiko kematian itu sekitar 2,5% ya, artinya ini angka yang kurang lebih sama karena memang beberapa kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin keterbatasan sarana prasarana sehingga masyarakat juga tidak sempat mengakses layanan dan mendapatkan layanan terbaik. Yang kedua adalah masyarakat ini menjadi penting, Mbak Viana, bahwa di situasi seperti ini deteksi dini mengenali apakah kita sakit COVID atau tidak secara cepat ya, jangan ditunda-tunda, jangan takut untuk tes ya, karena masyarakat ada juga loh yang takut untuk tes ya, karena dengan tes itu tadi saya sudah sampaikan manfaatnya sangat banyak. Dan yang terakhir, yuk protokol kesehatan kita terapkan, dan semasa pelaksanaan PPKM darurat ini kita melakukan sebagian aktivitas kita di rumah saja, kalau nggak penting-penting nggak usah keluar rumah ya, seperti itu, karena kemudian WFH banyak, tapi kita monitor ternyata aktivitas di perumahan jadi meningkat. Nah, jadi artinya banyak mungkin yang akhirnya berkumpul dengan tetangga sebelah ataupun kemudian aktif. Nah, ini harusnya juga dikurangi. Artinya kalau kita sekarang punya hashtag di rumah saja ya, betul-betul di rumah ya, bersama-sama keluarga dan melakukan aktivitas hanya bersama keluarga saja, mengurangi dulu interaksi sosial dengan masyarakat atau warga lainnya supaya kita bisa mengendalikan laju penularan ini, dan tentunya kita bisa bersama-sama untuk kemudian menjalankan protokol kesehatan, testing secara dini, dan jangan lupa vaksinasi. Jangan takut vaksinasi, jangan percaya juga dengan hoax, dan jangan menyebarkan hoax. Ya, betul sekali. Memang itu juga salah satu persaingan saingan untuk untuk bisa menurunkan imunnya juga gitu, karena memang banyak banget hoax yang sekarang bikin orang jadi takut sih. Tapi memang benar-benar sekarang optimis bahwa Indonesia pasti bisa melewati ini semua. Kita doakan juga, pasti itu menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, baik itu pemerintah sampai masyarakat semuanya. Ya Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu, atas informasi-informasinya. Sehat-sehat selalu Ibu, semoga aktivitasnya selalu berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu, dan semuanya setelah tadi perbincangan saya bersama Ibu Nadia, dan saya Viana Anindita pamit, sampai jumpa.